Siapa yang menyangka kalau hal-hal ini akan menjadi populer? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang kita tidak sangka menjadi tren. Untuk daftar ini, kita akan membahas beberapa tren yang kita nggak sangka akan menjadi populer dan beberapa tren yang masih sulit kita percaya. First rule of CrossFit, always talk about CrossFit. CrossFit's not just an exercise, it's a cult, way of life. Did you say it's a cult? Nomor 10, TikTok. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he does he kiss ya? Diluncurkan di tahun 2017 dan baru populer setahun kemudian. Aplikasi untuk membuat dan membagikan video lip sync ini terlihat seperti muncul secara tiba-tiba. Tapi berkat gabungan musik, komedi, dan talenta dalam satu paket kecil serta mendorong kreativitas penggunanya, popularitasnya meledak ke skala global. Membantu menyebarkan hal positif ketika dunia membutuhkannya. TikTok juga berhasil menarik perhatian beberapa selebriti, mempromosikan karya musisi ke banyak pengguna, dan menghasilkan banyak meme yang viral hingga hari ini. Dengan adanya tren di dalam TikTok sendiri seperti duets, nggak mengejutkan kalau TikTok dan sister app-nya yang dari Cina, yaitu Douyin, sudah di-download miliaran kali di seluruh dunia. Nomor 9, Tide Pod Challenge. The videos have become an online craze among teens where they eat laundry detergent packets on camera. Facebook has also removed posts from its platforms, including Instagram. Kalau selama ini kamu melewatkannya, tantangan di internet yang satu ini menjadi viral di awal tahun 2018 setelah kemunculannya di akhir tahun 2017, di mana ada beberapa postingan yang membahas tentang deterjen Tide Pods yang terlihat lezat. Nah, alasan utama mengapa kita nggak mengira ini akan menjadi tantangan yang nggak masuk akal adalah karena Tide Pods seharusnya digunakan untuk mencuci pakaian, bukan dikonsumsi oleh manusia. Just do your laundry. Tapi sebagian, cukup banyak remaja mempunyai ide cemerlang untuk merekam diri mereka saat memakan deterjen ini, memposting videonya ke media sosial, dan menantang orang lain untuk melakukannya juga. Walaupun meme yang muncul bermula sebagai sebuah lelucon, platform media sosial dan perusahaan Tide sendiri menyadari bahwa hal ini sudah di luar batas, dan mengambil langkah untuk memperingati orang-orang betapa bahayanya hal ini. So there you have it, folks. 10 great and safe uses for this little thing. Remember, don't eat Tide Pods. Thank you, America. Nomor 8, memilih hidup untuk gluten free. Really? Yeah, well, no, I'm gluten sensitive. One time I had a large Domino's pasta stuffed pizza, and I was so bloated. Yeah, that's where they put the pasta inside the pizza crust. So I get you. It makes my white cells destroy the villi in my small intestine, so I can't absorb food and I essentially starve. So basically the same. Setiap beberapa tahun sekali, sebuah diet jenis baru akan muncul menjadi gaya hidup yang populer. Tapi, salah satu yang paling gak terduga adalah diet gluten free. Untuk kalian ketahui, kita nggak sedang membahas orang-orang yang menderita penyakit celiak ataupun mereka yang sensitif terhadap zat gluten. And I think that hopefully the most important takeaway here is that the more that we can eat natural foods from the earth in their original condition, the better off we're all going to be. Yes. And certainly if you have a known allergy to gluten, avoid it at all costs. Tapi, saat kesadaran akan bahaya gluten terhadap seorang penderita meningkat dan makanan yang dibuat khusus untuk mereka menjadi semakin banyak, orang-orang yang sadar akan kesehatan membuang gluten dari menu makanan mereka untuk menjadi lebih sehat. Akan tetapi, nggak semua orang bisa atau dianjurkan untuk bebas sepenuhnya dari gluten. Hal ini menjadikan diet gluten nggak sekedar memberikan manfaat positif saja, tetapi juga hal negatif. Dengan kata lain, ada baiknya kalian mencari tahu terlebih dahulu dan mengkonsultasikan diet apa yang cocok untuk kalian. I'm itchy and I'm sleepy and I'm gonna puke. Get this gluten away from me. Nomor 7, membeli barang second. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. Sebuah pemikiran dari budaya kapitalis mengatakan bahwa barang mahal lebih baik dari barang murah. Untuk waktu yang lama, orang-orang yang senang membeli barang menggunakan kupon diskon dan mereka yang membeli barang second dipandang sebelah mata. I got this floral print, grandma, grandpa, Hawaii 5-0, whatever you want to call it, button-up shirt.
This is definitely a piece I'm gonna have to work with because it just screams middle-aged tourist to me. So I'm certainly gonna reconstruct this in some way, shape, or form to make it more modern and more, hip. But I love the colors on this. It's a really fun top, and this was $199. Tapi sekarang, membeli barang second dianggap sebagai fashionable dan suatu kebutuhan, khususnya oleh anak muda. Selebriti dan para hipster sukses membuat pakaian murah menjadi keren, dan keadaan ekonomi membuat orang-orang berpindah dari mall dan brand ternama ke arah pakaian bekas dan retail pakaian second lainnya. Berkat faktor-faktor ini, sesuatu yang baru gak selalu menjadi paling populer. Ditambah lagi dengan bonus bahwa membeli barang second gak merusak lingkungan. Okay, are you gonna get it? It's $1. Nomor 6, Pokemon Go. So, pretty much non-stop, the whole Santa Monica Pier lures the whole way down, and these gyms are constantly in battle. So this is probably the craziest I've ever seen Santa Monica Pier. We came here just before the rush, as you probably saw in our first Pokemon Go video. Popularitas Pokemon sempat meledak di akhir tahun 90-an. Tapi selain dari fanbase dengan dedikasi yang tinggi, secara umum popularitasnya mengalami penurunan seiring waktu berjalan. Lalu muncullah Pokemon Go. Mobile game keluaran tahun 2016 ini gak hanya membuat semua orang kembali membicarakan franchise Pokemon lagi, tapi juga berhasil membuat para gamers dan orang-orang muda berolahraga. Siapa yang dapat menyangka? I guess it's gonna be a Murkrow. Maybe if it's good IVs, I can eventually evolve it into Honchkrow when Gen 4 drops. However, it's 137 CP. It's also, I guess it's appropriate. There's a ton of pigeons around here. Although Pidgey maybe would have been. Pokemon Go berhasil menciptakan gameplay yang cukup menarik hingga bisa membuat pemainnya pergi keluar dan berteman dengan pemain lainnya, di mana hanya sedikit game lain yang bisa membuat hal ini terjadi. Walaupun jumlah pemainnya sudah berkurang, tapi dengan penambahan jenis Pokemon yang bisa ditangkap, nampaknya hal itu akan memberikan umur yang cukup panjang untuk seri yang satu ini. Really like if you could help me out. Just, oh god, you can attack all you want. When you're down low. There we go. Now attack me. Come on. Nomor 5, Stopless. Okay, now that takes care of the flowers. What glasses should we use? Mason jars. There is something to be said for that whole farm-to-table phenom. Sebetulnya gelas kaca ini sudah ada di kehidupan kita sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi sebagai barang yang dulu cukup penting di kalangan petani, pembuat minuman keras, dan pembuat selai, Stopless baru menjadi sebuah tren di abad ke-21. Kini sudah menjadi pemandangan yang lazim di beberapa restoran yang trendy dan toko-toko lainnya, di mana Stopless digunakan sebagai gelas atau vas bunga. Today I'm going to be showing you how to make a cup out of a mason jar, and I love mason jars and I like sippy cups. I don't know why, I just like having my water beverage in a sippy cup. I don't know if that's like the child in me or something. Not really sure, but anyway, I'm going to show you how to make that and then how to decorate it in 3 really cute ways. Beberapa orang bahkan mendekorasi Stopless-nya dan menjualnya sebagai karya seni. Kami nggak yakin apakah Stopless menjadi tren karena terus-menerus dipromosikan atau ini berkat sosok tertentu yang mempromosikannya. Bagaimanapun juga, tentunya kita nggak memprediksi bahwa sebuah Stopless bisa menjadi sangat digemari. Distressed chalkboard mason jars. With several clean mason jars, you can quickly craft a distressed chalkboard mason jar that will benefit you in the long run. It also has a rustic look that would be perfect if you add it to your wedding decor. Nomor 4, dabbing. Karena tren gaya menari yang cenderung kreatif dan berubah-ubah, cukup sulit untuk memprediksi mana yang akan menjadi yang paling populer. Tapi yang satu ini masih membuat kita kebingungan. Everybody and their mother, and sometimes even grandmother, were partaking in the dance craze. Dabbing adalah sebuah gerakan hip-hop di mana kita menaruh kepala kita di antara lipatan tangan. Mirip saat kita dengan sopan menutup mulut ketika bersin. Asal-usulnya bisa kita telusuri ke sebuah acara hip-hop di Atlanta. Tapi, dabbing baru menjadi viral saat seorang pemain American football profesional menggunakannya sebagai selebrasi touchdown di pertengahan 2010. One more time to the left. To the right. Okay. Hit me with it. Snap. Mengubah tujuan dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Tapi jujur saja, kami nggak menyangka gerakan yang berhubungan dengan kebersihan bisa menginvasi dunia dansa dan internet. Nomor 3, ASMR. What the heck is ASMR? I'm glad you asked.
dipicu oleh rangsangan auditori atau visual, dan bisa menimbulkan euforia ringan. Autonomous sensory median response adalah fenomena fisik, di mana sebuah sensasi yang menggelitik menjalar dari ujung kepala ke tulang belakang. ASMR adalah sebuah respon tubuh yang positif. Walaupun pengalaman yang sama sempat disebut sebelumnya, ASMR baru mendapatkan popularitasnya di awal abad ke-21. Semua berkat akses internet yang membantu orang-orang membagikan pengalaman serupa. Dan ini membuat banyak media didesain untuk memicu respon ini. Siapa yang menyangka kalau sensasi fisik non-seksual yang mirip arus listrik ini bisa menjadi sesuatu yang ditiru oleh banyak orang dan digilai. Nomor 2, fidget spinner. Hey, what up, Squad fam? It's your boy Spin Daddy Mike, and today I'm going to show you some of the hottest moves you can do with a fidget spinner. Mainan yang berputar ini sudah ada sejak awal tahun 90-an, tapi mereka baru menjadi populer di tahun 2017. Jadi bisa dibilang status trendy mereka seperti mendadak muncul entah dari mana. This one's called Lady Fingers. Can't do it without a lady. Hold on. This is advanced. Fidget spinner biasanya digunakan untuk dua tujuan. Pertama, sebagai penghilang rasa gelisah, dan kedua, kemudahan dalam melakukan berbagai trik yang mana seringkali videonya disebarkan di dunia maya. They're a toy, they're a gag gift, not so much a treatment. Saking populernya, banyak sekolah yang melarang untuk membawa benda tersebut karena terlalu mengganggu. Rasanya sesuatu belum menjadi tren kalau institusi pendidikan belum melarangnya, kan? This is the move that really separates the men from the little baby boys, you know what I mean? I do this move and I get into any club in Vegas I want, no exception. I gotta spin up the middle one here, but I do this every time. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Ooh, she got me doing the dishes. Anything she want for some kisses. I'm cooking for when she gets hungry. All she doing is acting like she want me. If I say, I got this bottle of stuff that I think you'll like, it's bacteria juice. Would you drink it? Of course not. But if I said, drink this kombucha, mother made it, oh yeah, buddy. Then do the Harlem Shake. I don't really care if you cry. I don't really shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge. All my friends are dead. Oh, look in this here. This is probably why it's so expensive, because it has Braille on the sides. It probably says Versace. In case a person who's blind falls and grabs you by the foot, there you go. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, budaya meme. You familiar with memes? There's a cat who says, I could has cheeseburger? Walaupun banyak tren di daftar kita yang bisa dibilang sebagai meme, tapi di poin ini kita akan membahas hal-hal spesifik yang memang dibuat untuk dibicarakan berulang-ulang sampai menjadi viral. Bahkan sampai kita bosan mendengarnya. Gambar dengan kalimat dan caption yang umum dan juga video yang meniru sebuah tema umum adalah beberapa contoh bentuk meme yang sering muncul. Here come that bullshit, what up? Here come that bullshit, what up? Here come that bullshit, what up? Karena sifat dari sebuah tren yang memang sulit untuk diprediksi, kami rasa cukup masuk akal kalau orang-orang mencoba membuatnya menjadi sedikit lebih mudah untuk diprediksi dengan cara membuat standarisasi. Walaupun begitu, kita tetap saja kesulitan untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.